Halo semuanya, pada kesempatan hari ini aku mau sharing dari khotbah Pastor Berry yang berjudul Gereja Menjadi Camp Training. Dikatakan racun terbesar si setan adalah ketika anak-anak Tuhan itu tidak mengenal Bapa di surga. Dan seringkali iman orang Kristen kenapa sih seringkali gugur gitu? Karena mereka itu tidak mengenal Tuhan. Di Alkitab juga dikatakan bahwa my people perish. Itu karena lack of knowledge. Banyak orang Kristen yang binasa. Banyak orang yang binasa karena dia kurang adanya pengetahuan gitu. Dan dikatakan bahwa kita harus menjadi gereja, di mana gereja itu menjadi tempat camp training yang bisa mengalahkan dunia. Seberapa banyak di sini yang mau dirinya itu dipakai Tuhan untuk mengalahkan dunia? Tahu nggak teman-teman semua, kalau kita itu punya Bapa di surga yang memiliki dunia ini gitu. So, untuk apa kita yang namanya takut? Untuk apa yang kita namanya worry bahwa kita akan mengalami masalah apapun gitu? Padahal Bapa kita itu adalah Bapa yang memiliki dunia ini. Means Bapa bisa membalikan keadaan segampang itu gitu istilahnya. Tapi isu terbesar dalam diri kita adalah karena kita belum mengenal Tuhan. Sehingga kita gak tahu, kita gak kenal seberapa berharganya, seberapa dahsyatnya Bapa kita di surga. Gak kenal Bapa membuat kita itu bisa dibego-begoin oleh si iblis. Gak kenal Bapa membuat kita itu gak bisa berlari lebih lagi di dalam Tuhan, yang membuat kita itu hanya menjadi Kristen pelataran. Percaya gak? Kita punya Bapa yang sangat mudah memberkati kita. Tapi sebenarnya kita itu gak usah menjadi pengemis surga. Apa sih pengemis surga? Datang ke Tuhan cuma minta A, B, C, dan D. Minta. Padahal Tuhan cuma mau kita seek Him first than anything. Itu yang membuat Tuhan dengan mudahnya, dengan legowonya memberikan apapun yang kita butuhkan. Tuhan tahu gak kita butuh something? Yes, He knows everything gitu. Tapi yang Tuhan mau adalah, mau gak kita seek Him first than anything, than everything. Dari setiap waktu kita, dari setiap hidup kita. Mau gak kita benar-benar mencari Tuhan lebih dari apapun? Karena itu yang Tuhan mau gitu. Dan gimana sih bisa seek Him first gitu? Untuk kita seek Him first, untuk kita mengenal Tuhan, kita gak bisa yang namanya cuman di gereja 2 jam. Kita gak bisa yang namanya cuman mungkin ibadah secara online apalagi. Tapi mau gak kita seek Him first every day? Di saat teduh kita, di doa kita, di pertemuan ibadah selain Sabtu Minggu. Mau gak kita benar-benar belajar untuk punya waktu yang terbaik buat Tuhan gitu? Karena kita gak akan bisa kenal seseorang kalau cuman kita kasih spend waktu 2 jam dalam 1 minggu, min 168 jam gitu. Gimana kita bisa mengenal seseorang? Gimana kita bisa deket dengan seseorang? Gimana kita bisa mengasihi seseorang kalau kita cuman spend 2 jam dalam 1 minggu waktu kita gitu? How can itu terjadi gitu? Dan untuk kita punya pengenalan akan Tuhan, untuk kita bisa kenal Tuhan, mau gak kita belajar untuk spend waktu lebih lagi buat Tuhan? Mau gak kita belajar untuk yang namanya saat teduh? Saat teduh setiap hari untuk make time, make prime our time for our beloved God. Dimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi bisa saya katakan adalah kunci untuk kita bisa mengenal seseorang. Means itulah kunci untuk kita mengenal Tuhan. Tuhan itu seorang pribadi. Means kita untuk mengenal kita harus punya yang namanya komunikasi dengan Tuhan secara intens, secara personal dengan Tuhan. Dan sumber isu terbesar itu adalah ketika kita tidak mengenal, kita tidak mau bergaul dengan Bapa kita di surga. Saya mau berkata bahwa kita harus punya point of view-nya Tuhan, dimana kita mau belajar untuk mengenal cara pandangnya Tuhan gitu.
Dimana point of view-nya Tuhan tuh mengasihi bukan lagi berkat, mengasihi bukan lagi memberikan A, B, C, D. Tapi kasihnya Tuhan adalah Tuhan itu mau berjalan menghadapi setiap masalah yang kita alami tuh ditemenin gitu kita. Apakah itu nggak lebih sweet dibandingkan cuman kasih? Mau nggak kita punya hubungan yang benar-benar dahsyat gitu dengan Tuhan? Jadi kita nggak bisa tolak ukur kasihnya Tuhan dengan berkat lagi, teman-teman. Mau nggak kita tetap alami cintanya Tuhan? Mungkin kita alami penderitaan, mungkin kita alami penolakan, mungkin kita alami yang namanya apapun lah, you name it. Mungkin itu adalah rekayasa Tuhan untuk menunjukkan roh kemuliaannya buat setiap hidup kita. So jangan kotak-kotakan Tuhan gitu, jangan kotak-kotakan Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mau spend waktu dengan Tuhan nih, kita itu bisa merasakan kasihnya Tuhan. Either itu didikan, either itu teguran, either itu berkat, either itu kasih. Kita bisa terima karena kita sudah mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dan kita bisa mengenal kasihnya Tuhan gitu. Dan point of view-nya Tuhan itu over our problems. Point of view-nya Tuhan itu membuat kita bisa overcome that problems. Means ketika kita overcomes our problems, itu adalah waktu di mana kita mengalahkan dunia bersama Tuhan. So, ayo jadi pasukan Tuhan, menjadi gereja yang menjadi tempat untuk mengalahkan dunia. Itu aja. Thank you semuanya. Aku percaya setiap kita menjadi pasukan-pasukan yang dahsyat yang akan Tuhan pakai di masa depan. Thank you semuanya. God bless you.